katakan Kau indah Tuhan dalam kehidupan kami, Yesus. Tiada lain Tuhan selain kami memuji dan menyembah Engkau, Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang sungguh baik seperti-Mu, Yesus. Hari ini Tuhan, kami melakukan aktivitas kami, Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu, Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan berdaulat dalam kehidupan kami, Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan menuntun, Tuhan Yesus. Dan Engkau sendiri Tuhan akan menggandeng tangan kami kemanapun kami melangkah, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku berat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Thank you Lord, kekudusan-Mu Bapa, panduiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, terima kasih anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang selalu baru, Kau sediakan bagiku. Terimalah pujian syukur kami, ini pujian kami Tuhan di hadapan tatamu. Terimalah Tuhan segala pujian kami. Jiwa kami rindu akan Engkau Tuhan, memuji menyembah-Mu di tempat ini. Thank you Lord, sing hallelujah, praise to the King. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan Yesus karena kita semua boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita dan Tuhan peduli pada kita. Dia beri kita segala sesuatu yang kita perlukan, juga makanan rohani. Mari saudara kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan terima kasih karena Tuhan Allah yang setia,
Allah yang menopang kehidupan kami, Allah yang ada bersama dengan kami setiap hari yang kami lalui, setiap peristiwa yang kami hadapi, setiap masalah yang boleh lalu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan yang sama yang tolong kami ketika masa yang lalu adalah Tuhan yang sama yang ada bersama dengan kami saat ini dan di masa yang akan datang. Entah apapun Tuhan yang akan ada dalam kehidupan kami tahu kami menghadapinya bersama dengan Tuhan. Berkuasalah atas waktu ini Tuhan, kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu, meluangkan waktu di tengah segala kesibukan kami untuk dengar firman-Mu, bertumbuh dalam iman dan pengharapan kami di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Saya akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini masih dalam tema besar kita, yaitu Suffering for the King, yang artinya adalah menderita bagi Sang Raja. Judul hari ini adalah menderita adalah kasih karunia. Kata kasih karunia ini Bapak Ibu Saudara sering sekali kita dengar sebagai orang Kristen, karena Tuhan adalah sumber kasih karunia. Dia adalah kasih karunia itu sendiri, suatu pemberian dari Allah yang tidak layak kita terima, keselamatan. Tetapi penderitaan Kristus yang adalah kasih karunia kepada kita, Bapak Ibu Saudara, adalah cara dua arah ternyata. Ketika kita menderita bagi Sang Raja, itu pun adalah kasih karunia. Firman Tuhan ayat tema dari menderita bagi Sang Raja diambil dari 1 Petrus 2 ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ternyata Bapak Ibu, satu-satunya cara untuk kita bisa menjadi kasih karunia, menunjukkan kasih karunia pada Allah adalah dengan menderita bagi Sang Raja. Ketika kita berbuat baik, itulah kasih karunia bagian dari manusia kepada Allah. Allah telah menderita bagi kita. Dia menunjukkan betapa besarnya kasih karunia yang bisa Dia berikan bagi kita. Saat kita memilih bersedia menderita bagi Sang Raja, kita sedang menunjukkan kasih karunia kepada Allah. Bukan hanya kasih yang sejati, tetapi hingga pada kasih karunia. Dalam terjemahan lain dari ayat tersebut dikatakan seperti ini. Sebab, apakah upahmu jika dengan tabah kamu menerima pukulan karena perbuatanmu yang berdosa? Akan tetapi, jika kamu menderita karena berbuat baik dan kamu menerimanya dengan tabah, tindakanmu itu berkenan kepada Allah. Gembala kita, Pastor Edward sudah sampaikan, ada hal yang baik, ada hal yang berkenan, ada hal yang sempurna bagi Allah. Kita tidak akan sampai pada kesempurnaan, tapi kita bisa lakukan hal yang baik. Yang membedakan orang percaya dengan orang yang tidak percaya bukan hanya soal perbuatan itu baik, tetapi perbuatan itu harus berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan sempurnakan sampai di titik mana kita. Tapi bagian kita adalah melakukan hal yang berkenan kepada Allah. Dalam istilah bahasa Inggris, kata-kata berkenan kepada Allah ini juga ada pada kata favor ataupun commendable, yang artinya dalam bahasa Indonesia itu terpuji, Bapak Ibu Saudara. Bahkan Allah akan memuji ketika kita menderita sesuatu yang tidak seharusnya kita derita. Dan satu catatan lagi, menerimanya dengan tabah. Ketika kita menjalani penderitaan itu dengan tabah, kita sedang memuliakan Allah.
dan Allah disenangkan. Allah itu merasa perbuatan ini berkenan. Allah merasa perbuatan ini layak dipuji. Kita semua mau dipuji, Bapak, Ibu, Saudara, tapi lebih lagi dipuji oleh Allah, Sang Pencipta kita. Artinya kita berkenan sebagai ciptaannya. Apa tujuan kita menderita, Bapak, Ibu, Saudara? Tidak ada sesuatu Tuhan ciptakan tanpa maksud dan tujuan. Maksud dari penderitaan yang pertama adalah diambil dari Ibrani 5 ayat 8 yang berkata, "Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya." Penderitaan Kristus telah mengajarkan pada Kristus untuk menjadi taat. Penderitaan kita juga bertujuan untuk membuat kita menjadi taat. Karena kita senantiasa belajar dari penderitaan demi penderitaan. Di saat kita menjadi taat, kita semakin serupa dengan Kristus. Kristus pun belajar dari penderitaan. Ketika kita menjadi murid Kristus, kita pun turut belajar. Jadi, tujuan penderitaan yang pertama adalah kita belajar menjadi taat. Tujuan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, diambil dari 1 Petrus 5 ayat 10 yang berkata, "Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya." Penderitaan kita ada ujungnya, Bapak Ibu Saudara. Setiap penderitaan yang kita alami. Dan firman Tuhan berkata, Allah sedang melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Jadi tujuan penderitaan yang kedua ini sangat lengkap, Bapak Ibu. Adalah diri kita yang lengkap, yang teguh, yang kuat, dan yang kokoh. Ketika kita berhasil melalui penderitaan dengan tabah. Luar biasa arti kata menderita. Di sini ada satu contoh di dalam Alkitab yang semua orang percaya mungkin sudah tahu, yaitu Ayub. Kalau kita katakan menderita, Bapak Ibu, tokoh Ayub ini menderita luar biasa. Dia menderita masalah ekonomi, hartanya habis, sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan ketika dia sakit, dia tidak punya uang untuk berobat. Penyakit ini membuat dia dijauhi karena fisiknya berubah. Karena dia pun merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Masalah-masalah seperti apa lagi yang bisa kita bayangkan dalam kehidupan ini? Kematian, anak-anaknya semuanya meninggal. Kemudian dia juga ditinggalkan oleh penolongnya, istrinya, yang dia harapkan selalu ada bersama dengan dia, yang sudah menikmati kekayaan dan kesejahteraan ketika Ayub sebelum mendapatkan semua penderitaan ini. Ayub, Bapak Ibu Saudara, tidak berbuat dosa. Kalau kita sedang menderita, kita sangat dekat dengan kesempatan untuk berbuat dosa. Kita mengeluh, kita berkeluh kesah pada Tuhan. Kita meragukan Tuhan. Apakah Tuhan sayang sama saya? Apakah Tuhan ada bersama saya? Apakah ini Tuhan tidak tinggalkan saya? Dalam semuanya itu kita sering ragu, kita sering merasa bahwa Tuhan tidak seperti Tuhan yang kita tahu. Meskipun apapun penderitaan kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen mungkin kita bingung. Tuhan adalah kasih, Tuhan Maha Kuasa,
Jadi kenapa Tuhan izinkan ada penderitaan? Kenapa Tuhan izinkan kita menderita? Kenapa Tuhan izinkan kelaparan? Tuhan izinkan bencana alam. Semuanya punya tujuan. Dan berjalan bersama dengan Tuhan, baru kita akan tahu tujuan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dalam Ayub 2 ayat 10, ketika Ayub ditinggalkan oleh istrinya, demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Penderitaan mungkin membuat kita berpikir, apakah kita sudahi saja hidup ini? Sepertinya hidup saya tuh sangat menderita. Gak ada orang yang lebih menderita dari saya. Baik itu penderitaan fisik, penderitaan secara perasaan ataupun emosi. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pernah menderita yang lebih daripada yang kita alami. Ayub pun tidak melakukan hal yang salah. Dan teman-temannya ketika datang untuk menghibur dia justru bertanya, "Apa yang kamu lakukan yang salah, yang tidak berkenan?" Ayub hanya bisa kecewa pada sahabat-sahabatnya. Karena Ayub merasa dia tidak melakukan dosa. Dan biarlah apa yang tidak terungkap, apa yang ada dalam perasaan kita, Tuhan tahu. Tuhan yang ada bersama dengan Ayub. Ketika dia kaya, ketika dia miskin, ketika dia memiliki keluarga, ketika dia sendirian, dan ketika dia merasa ditinggalkan, Tuhan tetap ada. Seperti itu bagi kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita saat kita rasa menderita, sengsara, kesepian, dunia tidak adil, ataupun orang-orang menyakiti perasaan kita. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang setia, Tuhan yang adil, Tuhan yang maha kuasa, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari ingat satu poin Bapak Ibu, bahwa penderitaan membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Ayub 23 ayat 10 berkata, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas." Ayub mengakui bahwa Tuhan mengetahui jalan hidup Ayub. Ketika Ayub kaya, ataupun ketika Ayub saat menderita seperti yang dia jalani saat ini, dia mengakui kuasa Tuhan yang sempurna. Tuhan ada Bapak Ibu, dan Tuhan tahu setelah sengsara yang kita alami apa yang akan terjadi. Karena dari Tuhan datangnya pemulihan, kesembuhan, kekuatan. Bagian kita adalah datang pada Tuhan. Bagian kita adalah tidak berbuat dosa. Bagian kita adalah mengerjakan takut dan gentar kita kepada Allah. Juga dalam Ayub 42 ayat 1 dikatakan, "Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Segala sengsara kita adalah bagian dari rencana Allah, dan rencana Allah tidak pernah gagal Bapak Ibu. Apakah kita yang gagal mengikuti rencana itu? Jangan menyerah, jangan berpikir untuk lari dari rencana Tuhan, karena rencana Tuhan pasti indah bagi kita semua masing-masing orang percaya. Kalau penderitaan kita mungkin tidak terlihat, ataupun penderitaan kita rasanya lebih berat dari sebagian banyak orang, yakinlah Tuhan Yesus tahu kesanggupan kita semua.
Dan Tuhan Yesus yang berjalan, yang melihat, yang ada bersama dengan kita. Supaya kita bukan menjadi orang Kristen yang lemah, yang biasa saja. Ayub 42 ayat 5 berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Setelah semua sengsaranya Bapak Ibu, dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Bagi Tuhan segala kemuliaan. Mungkin orang dalam hidup kita bisa berlalu, kekayaan, kebahagiaan yang dianggap orang bisa berlalu. Tetapi Tuhan tidak pernah berlalu. Tuhan ada di tengah segala sengsara kita. Setelah segala sengsara kita, Dia yang akan hidup dalam hidup kita. Dan kata-kata itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami sengsara, Tuhan berkata dalam Mazmur 46 ayat 10, Be still and know that I am God. Jadilah tenang dan ketahuilah, akulah Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya dalam segala sengsara dan derita. Ketika kita tenang, tabah menghadapi sengsara, ketika kita tidak berbuat dosa dengan bibir, ketika kita tidak menyangkal Tuhan kita, Tuhan akan menyatakan siapa dirinya. Kita hanya memandang kepada Tuhan yang menyatakan dirinya dalam segala kemuliaan. Kata haleluya yang sering orang Kristen katakan Bapak Ibu, bukan hanya sekedar mantra yang dibaca berulang kali, tapi lebih daripada itu, haleluya adalah pengakuan iman percaya kita ketika kita mengenali siapa Allah yang kita sembah. Haleluya berarti aku memandang hanya pada Kristus. Haleluya berarti Tuhan pemilik kehidupanku. Haleluya berarti Tuhan ada atas segala sengsaraku. Karena itu mari kita menjadi orang Kristen yang kuat, orang Kristen yang militan, orang Kristen yang menderita bagi Sang Raja, dengan berpikir, dengan merasa, dengan selalu memandang kepada Tuhan. Karena penderitaan kita adalah kasih karunia kita kepada Allah. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau Tuhan dengan segala rasa percaya memandang kami layak untuk menderita bagi Kristus. Segala derita, baik penderitaan yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, kami tahu mengerjakan bagian kami dalam Allah, supaya kami belajar untuk taat, supaya kami tetap setia, karena Tuhan yang meneguhkan, mengokohkan, menguatkan, memperlengkapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena semuanya itu membuat kami kembali kepadamu. Kami tahu Engkau pemilik kehidupan kami. Kami tahu Engkau yang bekerja, berkarya di tengah segala sengsara kami. Dan Engkau yang mengetahui jalan hidup kami. Kami berdoa agar kekuatan yang baru senantiasa Tuhan berikan setiap kali kami datang dalam hadirat-Mu. Setiap pagi ketika kami memanggil nama-Mu. Engkau Allah yang ditinggikan atas kehidupan kami, dan biar kiranya kami hidup mencerminkan kemuliaan Allah. Kami mau mengampuni, kami mau berbuat apa yang Tuhan mau, meski itu sulit dan membuat kami menderita. Kami tahu Engkau Allah yang ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai bertemu di ibadah yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati.